Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap sukacita ya. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Yuk kita persiapkan hati, jiwa, raga, roh, dan pikiran kita serta Alkitab kita. Kita mau mulai ibadah ini, tapi sebelumnya kita satu dalam doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nyawa, nafas, kehidupan, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan teman kita yang satu ini. Sebelum mendengarkan firman, kita satu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami dalam kami mempelajari pelajaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Simak video ini dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, sekarang kita buka yuk. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Udah dapat semua belum? Semoga udah dapat ya. Kita baca sama-sama dari alamat, judul, isi, lalu alamat. Siap ya adik-adik? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Pasti adik-adik sudah sering mendengar cerita ini kan? Kakak mau tanya, di sini siapa yang pernah menolong sesamanya manusia? Angkat tangannya. Yeay. Dan siapa yang suka menolong adiknya belajar di rumah?
atau membantu mama papa ketika kerepotan di rumah. Siapa? Semoga semua adik-adik Horong Abraham memiliki murah hati, mau menolong membantu sesama. Nah, adik-adik, di sini diceritakan bahwa belum tentu orang yang mempunyai ilmu iman yang kuat itu bisa menolong sesama manusia. Seperti imam yang lewat. Imam yang lewat melihat orang yang sedang kesakitan itu, tapi justru lewat saja. Dan juga orang Lewi. Orang Lewi itu terkenal dengan orang yang suci. Tetapi orang Lewi itu pun malah meninggalkan orang itu. Cuma dilihat terus pergi deh. Tapi berbeda dengan orang Samaria ini. Orang Samaria itu sangat dibenci adik-adik. Tetapi orang Samaria itulah yang baik, yang tergerak hatinya oleh belas kasihan dan mau menolong orang yang tadi hampir mati. Bahkan dia membawanya ke tempat penginapan adik-adik setelah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Wah, baik sekali orang Samaria itu ya adik-adik ya. Bahkan dia bilang sama pemilik penginapannya, kalau uang yang kau belanjakan itu lebih dari yang ku kasih sekarang, nanti aku bakalan ganti ketika aku balik lagi ke sini. Wah, keren banget. Baik banget kan adik-adik orang Samaria itu? Bener nggak? Semoga kita semua bisa meniru sikap orang Samaria itu. Nah, coba dari ketiga orang ini, menurut kamu siapakah orang yang murah hati? Seorang imam kah? Oh, tentu tidak. Seorang Lewi kah? Oh, tentu tidak. Yang ketiga, seorang Samaria. Yeay, benar. Seorang Samaria yang baik hati. Ini pesan Tuhan Yesus, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapat hari ini, yang pertama, sebagai anak Tuhan harus murah hati, mau menolong sesama tanpa memandang suku, agama, dan status sosial. Yang kedua, anak Tuhan Yesus harus selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, segala perbuatan baik dimulai dari orang yang terdekat kita. Jadilah anak-anak terang yang cahayanya kelihatan. Kawaten yakin semua adik-adik Horong Abraham itu adalah anak-anak yang hebat, yang memiliki hati yang murah hati, sama seperti Tuhan Yesus yang sangat murah hati. Dan jangan lupa adik-adik, kita juga punya tugas. Tugas kali ini ialah membuat surat cinta untuk papa, mama, ataupun bowo atau opung yang ada di rumah kalian yang bagus ya. Dan jangan lupa ketika menyerahkannya kepada orang tua harus divideokan, harus seromantis mungkin, peluk cium papa, mama, bowo atau opungnya ya. Dan katakan, aku sayang kalian. Ya, jangan lupa adik-adik. Ditunggu ya videonya dan juga surat cintanya yang terbaik, yang terapi, yang paling kreatif. Tetap akan ada hadiahnya. Nuansa Valentine, jangan lupa ditunggu ya. Oke adik-adik, jangan lupa pesan Tuhan Yesus hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang murah hati seperti cerita hari ini. Orang Samaria yang murah hati. Nih kayak gini nih, murah hati itu, murah senyum. Anak-anak Tuhan bergandengan tangan untuk selalu melakukan hal-hal baik. Oke adik-adik. Pengumuman. Hari Minggu depan tanggal 14 Februari 2021 akan diadakan perpisahan Horong secara virtual dengan tema Valentine. Diharapkan semuanya menggunakan dress code pink beserta pernak-pernik yang menarik, karena akan ada pemilihan best kostum. Jangan lupa adik-adik, akan ada banyak hadiah. Persiapkan diri kalian, jangan sampai tidak ikut ya. Jadi jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Jadi kalian gak bisa ikut deh minggu depan. Acaranya walau sederhana, kita akan buat semenarik mungkin. Jadi adik-adik juga harus seru-seruan di rumah ya. Persiapkan diri kalian, jangan lupa. Mulai. Oke adik-adik, kita sudah dengar firman, kita sudah dengar tugas apa yang harus kita lakukan, dan firman apa pesan Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Kita
Tuhan. Jangan mengecewakan Tuhan dan jangan buat Tuhan Yesus sedih. Tunjukkan kalau kita anak-anak Tuhan Yesus. Oke, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau tutup ibadah tapi kita mau nyanyi dulu. Yesus cinta semuanya. Ayo kami. Yesus cinta semuanya. Semua anak di dunia. Berkumpul kita merah. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Berkumpul kita merah. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk kita tutup ibadah kita pada minggu kali ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, biarkanlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang selalu cinta Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Turut sama orang tua di rumah, turut sama guru di sekolah dan juga turut kepada guru-guru sekolah minggu di gereja. Tuhan Yesus berkati kami dan jagai selalu Tuhan. Jangan kami dari hal-hal buruk, jangan kami dari wabah corona ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa berkumpul, bertemu, bersekutu di rumah Tuhan di gereja kami tercinta KBB Cikarang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Kita sama-sama doa Bapa kami yang di surga, diberikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.